Salam adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, kita akan mendengarkan khotbah pada hari Minggu pagi ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Apa kabar hari ini? Masih sehat? Puji Tuhan. Saya yakin adik-adik sekolah minggu semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, dan semuanya sudah siap duduk bersama dengan kakak, abang, atau saudara, atau papa mamanya di rumah, mau mendengarkan khotbah atau firman Tuhan pada hari ini. Pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020. Mari kita buka Alkitab kita. Siapa yang belum megang Alkitab ini? Siapa? Ayo, tunjuk tangan. Ambil Amang, ambil Inang. Ambil dulu Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah diambil Alkitabnya, kita buka Alkitab kita dari kitab Roma atau surat Rasul Paulus ke jemaat Roma. Roma 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Roma 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Saya, Amang Pendeta, akan membacakannya bagi kita semua. Demikian tertulis di dalamnya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ini Amang tanya dulu nih. Tadi siapa yang bangun jam 5 pagi? Tunjuk tangan. Ada yang bangun jam 5 pagi? Wah, hampir tidak ada ini. Jam 6 pagi ada? Ada, bagus. Ada yang bangun jam 7? Ada. Wah, hampir semua. Atau ada yang baru bangun ini, belum mandi. Masih wajah-wajah ngantuk dia. Belum mandi, langsung duduk, oh ini mau mendengar khotbah. Ada nggak? Ya, oke. Nah, kebetulan nih, firman Tuhan atau Alkitab, firman Tuhan kita pada hari ini mengingatkan dan mengajarkan kita tentang apa yang harus dan yang tidak boleh. Apa yang harus atau boleh dan apa yang tidak harus dan tidak boleh kita lakukan sebagai anak Tuhan. Ya, ini kan anak-anak Tuhan ini. Pernah nggak kita memikirkan, oh apa ya yang Tuhan sukai? Apa yang Tuhan senangi supaya bisa saya lakukan? Atau kira-kira bagaimana ya? Apakah Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan? Nah, mari kita coba mengetahui isi hati Tuhan. Dengan cara kita membaca lagi firman Tuhan ini secara khusus di Roma 13 ayat 11 sampai 14 ini, Amang akan bacakan ayat yang pertama, ayat 11. Dikatakan demikian.
hal ini harus kamu lakukan. Sekali lagi saya katakan atau saya bacakan, hal ini harus kamu lakukan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang boleh dilakukan? Dikatakan di ayat 11, ayat berikutnya, kalimat berikutnya, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Wah, ini cerita tidur ini. Makanya tadi Amang tanyakan siapa yang bangun jam 5. Kemudian siapa bangun jam 6, jam 7 atau yang baru bangun. Ini cerita tentang tidur. Coba kita bayangkan bagaimana kita tidur. Bisa nggak dibayangkan kita tidur? Kadang kan kalau kita tidur bergerak terus, tapi sekitar tempat tidur. Walaupun ada orang yang saking suka bergeraknya ketika tidur, dia jatuh dari tempat tidur. Siapa yang pernah jatuh dari tempat tidur? Oke. Nah, cerita tentang tidur banyak. Mimpi lah, kadang bergerak ke sana kemari lah, kadang mendengkur lah, kencang dengkurannya, begitu. Dan bisa kita bercerita tentang tidur ketika kita melihat orang tidur. Kita tidak tahu bagaimana kita tidur. Tapi ketika kita melihat papa atau mama atau abang, kakak, adik tidur, oh seperti itu mungkin kira-kira saya tidur. Nah, tetapi bagi orang tidur dia tidak bisa beraktivitas lebih banyak. Orang yang tidur dia hanya tenang di tempat tidur dan bermimpi, kemudian mendengkur, kemudian bergerak ke sana kemari di sekitar tempat tidur, ambil bantal guling atau ambil bantal atau selimut. Ya paling hanya mimpi. Itu pun tidak bisa menjadi realita kehidupan kita, menjadi kehidupan yang nyata. Paulus mengatakan saatnya telah tiba untuk bangun dari tidur. Itu artinya bahwa ketika iman kita tidur, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa bermimpi, berangan-angan. Kita tidak bisa bergerak melakukan apa saja. Kita hanya diam dan menikmati tidur. Tidak ada orang tidur sambil cuci piring misalnya. Tidak ada orang tidur sambil baca buku. Tapi baca buku tertidur banyak. Tapi tidak ada orang nyapu rumah atau beresin tempat tidur sambil tidur, tidak ada. Itu artinya bangunlah dari tidurmu, saatnya telah tiba. Bangun dari tidur. Mengajak kita bergerak. Mari melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Hal-hal yang mungkin membuat Tuhan menjadi senang, suka, senang dengan apa yang kita lakukan. Dikatakan di ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata terang. Itu artinya mari kita lakukan yang baik. Jauhkan yang jahat. Kita harus mampu melakukan apa yang Tuhan senangi. Apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus mampu menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang melanggar dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak suka orang berbohong. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka berkelahi. Tuhan tidak suka dengan orang yang bermalas-malasan. Tetapi dikatakan bangunlah dari tidurmu, dari kebiasaanmu yang diam, tidak banyak bisa melakukan apa saja yang baik dan yang berguna. Sekarang bangun. Bangunlah dari tidurmu. Lakukanlah yang baik dan yang berguna. Terus bagaimana, Mang?
Kita kan nggak bisa bebas. Apalagi di COVID ini, di COVID-19 ini. Oh tidak, kita bebas melakukan apa saja. Tapi ingat, ada yang harus kita lakukan di masa COVID ini. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain. Dan sebisa mungkin, jangan dulu keluyuran, jalan-jalan keluar. Ya tahan dululah sambil berdoa supaya corona keluar atau pergi dari Jakarta. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Akan ada lagu begini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu keinginanku. Kan begitu. Menyenangkan hati Tuhan. Pakai senjata perang, senjata terang yang dari Tuhan. Apa itu? Firman Tuhan. Berkat Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu firman Tuhan. Pakailah senjata Tuhan. Kita sudah diperlengkapi Tuhan. Kekuatan, kesehatan, pikiran, kepintaran. Pakai semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah sepilih dengan firman Tuhan. Nah, di ayat 13 dikatakan lagi, marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam perjabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Pilihlah yang baik dan lakukanlah yang baik. Itu yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini. Harus melakukan yang baik dan yang berguna. Bagi diri kita, bagi orang lain, dan juga bagi Tuhan. Mana yang penting dan yang tidak penting. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan harus tahu dan bisa membedakan, oh ini penting, ini baik, oh ini berguna, ini tidak berguna. Selagi kita diberikan pikiran yang sehat, badan yang sehat, semangat yang kuat, pakailah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu ingat apa yang mau kita lakukan, marilah, kata Paulus, marilah kita hidup dengan sopan. Tegur sapa, selamat pagi mama, selamat pagi papa, selamat pagi adik, kakak. Nah, jangan pecut. Tahu pecut? Cemberut. Pagi-pagi. Itu makanya gitu bangun pagi berdoa, cuci muka. Supaya wajahnya berseri. Dan lakukanlah yang baik. Setiap pagi gitu bangun berdoa, cuci muka. Dalam hati kita mengatakan, aku menjadi anak baik. Aku harus baik. Aku akan melakukan yang baik. Karena aku anak baik. Karena aku anak Tuhan. Anak Tuhan pasti melakukan yang baik, bukan yang jahat. Sopan. Kemudian jangan ada kemabukan, percabulan, atau jangan berselisih, jangan berkelahi, jangan iri hati, tetapi tetap bertahan. Kita harus melakukan yang baik karena aku adalah anak Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, pakailah waktu belajar memperbaiki diri, belajar memperbaiki iman, belajar memperbaiki semuanya supaya kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang diberkati. Oleh karena itu, jangan ada permusuhan, jangan ada perkelahian. Kita diajari Tuhan untuk mengasihi, bukan menyakiti. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu mengajarkan kami supaya kami selalu memikirkan dan memberikan hati, pikiran, kehidupan kami untuk hal-hal yang baik bagi banyak orang dan yang berguna bagi orang lain. Bukan hanya kepada kami saja, tetapi kepada Tuhan juga. Ajari kami dan mampukan kami Tuhan supaya kami tetap setia kepadamu. Ajari kami supaya kami selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena daripadanya kami akan beroleh hikmat dan juga berkat yang dari Tuhan,
sehingga kami selalu dimampukan untuk melakukan yang baik. Berikan kesehatan kepada kami, berikan kebijaksanaan dan juga kepintaran, dan jadikan kami sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, yang bersedia dan selalu memberikan waktu untuk belajar untuk mencari yang baik dan melakukan yang baik. Ajari kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang selalu hormat dan sopan kepada orang tua, kepada kakak abang, dan adik-adik juga, dan kepada orang lain, kepada siapapun. Sehingga kami melalui kehidupan kami, orang mengenal Tuhan karena kami adalah anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami, jauhkan dari corona, supaya kami bisa beribadah di rumah Tuhan. Yang sudah berbulan-bulan kami tidak bisa datang ke gereja karena COVID-19. Kami percaya Engkau memberkati para medis, pemerintah kami, dan orang-orang yang bekerja untuk COVID ini, supaya mereka Engkau mampukan, berikan kesehatan dan kepintaran, juga hikmat yang dari Tuhan, untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, berkati mereka, juga gereja kami, supaya gereja HKBP Sutoyo bisa menjadi saksi bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Hapuskan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.